Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Paris dengan nomor induk mahasiswa 16016170062. Baik, izinkan saya memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Model Pembelajaran Passing Sepak Bola melalui pendekatan inquiry pada siswa SMP. Baik, di sini dilatar belakangi banyak faktor yang menjadi penyebab kurangnya minat siswa dalam melakukan kegiatan aktivitas fisik dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Salah satu dari faktor tersebut adalah siswa yang kurang memperhatikan guru, merasa belum terbiasa melakukan passing, merasa kesulitan dalam melakukan rangkaian gerakan, tidak paham maksud akan pembelajarannya, merasa jenuh dan bosan dengan model materi yang diajarkan tanpa disertai variasi dan tujuan pembelajaran yang mudah namun bermakna. Kebanyakan siswa merasa takut salah jika bola yang dia tendang atau umpan tidak terkena atau tidak tepat sasaran ke temannya, terutama pada siswa perempuan. Fokus penelitian untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pembelajaran teknik dasar passing sepak bola. Dengan ini, fokus masalah pada penelitian ini adalah pembuatan suatu rancangan model pembelajaran passing sepak bola melalui pendekatan inquiry pada siswa SMP. Berdasarkan fokus penelitian di atas, dapat dirumuskan sebagai masalah yang akan diteliti, yaitu bagaimana model pembelajaran passing sepak bola melalui pendekatan inquiry pada siswa SMP. Berikutnya, konsep model yang dikembangkan. Pengembangan yang menjadi dasar atau landasan penelitian ini adalah dari buku Mirko Mazzantini and Simon Bombardieri 2011 sebagai dasar untuk diteliti dan dikembangkan. Berikutnya ada kerangka teoritik. Di sini ada 6, ada hakikat pendidikan jasmani, ada hakikat model pembelajaran, hakikat sepak bola, hakikat passing sepak bola, hakikat pendekatan inquiry, dan karakteristik siswa. Hakikat pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah pada hakikatnya adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap positif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara sama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif, dan efektif setiap siswa. Berikutnya, hakikat model pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu istilah yang memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam proses pendidikan. Pembelajaran seharusnya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan suasana atau memberikan pelayanan agar siswa belajar. Untuk itu, harus dipahami bagaimana siswa memperoleh pengetahuan dari kegiatan belajarnya. Berikutnya ada hakikat sepak bola. Di sini menurut Darmawan 2020, bahwa sepak bola merupakan olahraga permainan yang dimainkan oleh dua tim. Masing-masing tim bertujuan menciptakan gol ke gawang lawan sebanyak-banyaknya dan berusaha menjaga gawangnya agar tidak memasukkan bola. Untuk regu yang dapat mencetak gol paling banyak ke gawang lawan dalam waktu 2 kali 45 menit, maka regu tersebut yang menang. Sepak bola adalah olahraga yang sangat digemari di seluruh dunia. Semua kalangan dan golongan suka bermain sepak bola, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua di belahan dunia gemar bermain sepak bola. Kemudian ada hakikat passing sepak bola. Passing merupakan salah satu teknik yang mendasar agar tercapainya suatu permainan sepak bola. Passing disebut juga sebagai teknik ataupun cara memindahkan bola dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain itu, passing juga salah satu teknik dasar sepak bola yang dilakukan dengan cara yang tidak begitu mudah dan sulit, bergantung bagaimana kemampuan keterampilan seorang dalam menguasai teknik dasar tersebut. Kemudian ada hakikat pendekatan inquiry. Model pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang ada. Jadi pembelajaran inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Berikutnya ada karakteristik siswa SMP. Siswa sekolah menengah pertama masuk dalam kategori fase usia remaja awal yang memiliki rentang usia 11 sampai 15 tahun. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologis maupun sosial
di mana mereka memasuki masa yang penuh dengan strom dan stres, yaitu masa pubertas. Berikutnya ada rancangan model yang dibuat. Di sini ada tahapan awalan, perkenalan, dan lanjutan. Kemudian ada 3 teks dalam passing. Passing menggunakan bagian dalam, passing menggunakan bagian luar, passing menggunakan punggung kaki. Berikut juga ada berdasarkan kategori tingkatan. Ada tingkatan mudah, dari yang termudah, sedang, dan sulit. Kemudian di sini metodologi penelitian. Tujuan penelitian secara umum, tujuan dari penelitian adalah untuk mengembangkan model pembelajaran passing melalui pendekatan inquiry sebagai upaya meningkatkan pembelajaran passing sepak bola. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk berupa model pembelajaran yang nantinya akan digunakan dalam pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Harapan peneliti membuat siswa lebih aktif dan paham akan pembelajaran tercapainya sebuah tujuan yang diharapkan. Karakteristik model yang dikembangkan. Model yang dikembangkan pada penelitian ini adalah model pembelajaran passing sepak bola melalui pendekatan inquiry pada siswa SMP. Model pembelajaran passing sepak bola yang dikembangkan adalah passing melalui pendekatan inquiry. Perencanaan dan penyusunan penelitian ini dibuat agar dapat memberikan arahan dan petunjuk yang jelas dalam pelaksanaan penelitian. Perencanaan dan penyusunan model pembelajaran merupakan salah satu faktor penunjang yang akan menentukan keberhasilannya sebuah program. Berikutnya, pendekatan metode penelitian. Model yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah model ADI. Model ini dipilih berdasarkan keunggulan yang dimiliki oleh model ini dibandingkan dengan jenis model yang lain. Model pengembangan ini memberikan arahan mengenai tahapan pengembangan produk sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, sehingga produk yang dihasilkan menjadi solusi dari permasalahan yang dialami. Berikutnya, metode ADI. Yang pertama, analisis. Peneliti mengamati bagaimana proses siswa belajar passing dan juga melihat bagaimana guru memberikan materi pembelajaran passing sepak bola. Kemudian desain. Peneliti membuat desain berupa model pembelajaran passing sepak bola yang dikemas dalam bentuk pemecahan masalah yang menuju kepada inti dari pembelajaran tersebut. Development. Rancangan yang sudah dibentuk telah dimatangkan dengan telah memilih strategi pembelajaran. Development. Rancangan yang sudah dibentuk telah dimatangkan dengan telah memilih strategi pembelajaran yang akan diterapkan, memilih bahan ajar yang digunakan, dan produk pengembangan yang telah dibuat sudah divalidasi oleh telah pakar atau expert judgment. Implementation. Langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang dibuat sesuai dengan peran fungsinya. Produk yang telah dibuat akan diuji coba pada kelompok kecil atau sebagainya. Yang terakhir, evaluation. Langkah terakhir mencakup evaluasi dari sistem pembelajaran atau produk yang dibuat. Berikut draft final yang dibuat, ada 15 model. Selanjutnya, kelayakan model yang sudah divalidasi oleh dosen ahli sepak bola, dosen ahli metode pembelajaran, dan guru pendidikan jasmani dari sekolah. Kesimpulan, dari hasil data yang diperoleh oleh peneliti berdasarkan uji ahli dan beberapa tahapan validasi yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa model pembelajaran passing sepak bola melalui pendekatan inquiry pada siswa SMP sebanyak 15 model passing layak untuk digunakan. Maka dari itu, model pembelajaran passing sepak bola ini dapat dijadikan sebagai referensi serta dapat menjadi solusi dalam permasalahan pembelajaran passing sepak bola pada siswa SMP. Saran, dapat menjadi bahan referensi bagi para pendidik untuk diterapkan di dalam pembelajaran passing sepak bola berupa pendekatan inquiry yang mudah untuk diaplikasikan dan menjadi acuan serta motivasi para guru pendidikan jasmani untuk mengembangkan potensi dalam diri siswa untuk berpikir lebih kreatif, kritis, agar di dalam pembelajaran passing sepak bola lebih efisien, bermakna, dan dalam proses pembelajaran dapat membuat siswa merasa termotivasi untuk lebih memahami akan pembelajaran tentang passing sepak bola. Bagi siswa sekolah menengah pertama, semoga dapat bermanfaat dan diharapkan motivasi dalam belajar terus meningkat, terutama di dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Untuk pengembangan model berikutnya, diharapkan mampu membuat variasi yang lebih banyak lagi dengan kajian yang lebih dalam agar dapat terus menambah minat dan motivasi belajar peserta didik. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.